Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pelajaran Fisika Kimia. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang gelombang mekanik atau gelombang saja ya, tanpa mekanik tidak masalah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang dengan pembahasan gelombang stasioner ujung tetap. Nah, nanti persamaannya tidak ditentukan lagi, tapi saya akan mengambil dari persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Ya. Ini tongkat, kemudian ini tali dibentangkan, kemudian diikat erat pada talinya pada tongkat. Nah, kemudian ujung A digetarkan seperti ini. Nah, sehingga nanti gelombang merambat dari kiri ke arah kanan sampai ujung tetap atau ujung terikat. Terus selanjutnya saya ngasih notasi-notasi yang ada di lintasan gelombang. Nah ini titik A, ini titik C, titik D bebas ya. Nah, ini titik B ya. Nah nanti pada saat gelombang datang, C akan nyimpang sejauh YC ya. Nah kemudian jarak A ke C ini kita sebut FC sama ya seperti pada gelombang ujung bebas. Kemudian C ke B, ntar saja kita sebut X ya. Nah, amplitudenya kita ambil salah satu saja. Nih, yang ini misalkan ini amplitudo gelombang datang ya. Oke. Nanti di sini berlaku juga bahwa AB itu L sama dengan FC ditambah X ya. Ya jadi ini dari sini kita bisa mencari X berapa ya. Kemudian X juga berapa, gampang ya. Gitu. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya perhatikan ilustrasi dari eh, terbentuknya gelombang stasioner ujung tetap ya, atau pada ujung tetap. Oke. Nih, sama seperti yang tadi nih. Ini titik A, ini titik C. Nah, digetarkan ujung A-nya. Nah, ya. Nah, ini dipantulkan 180 derajat. Nah, ini timbul gelombang baru yang disebut gelombang stasioner ujung tetap ya. Seperti ini. Apa ini gambarnya atau slide-nya tidak akurat ya. Oke, perhatikan nih. Nah, kenapa ini di sini nih? Kenapa di sini? Tidak di atas, tidak di atas bawah gitu ya. Nah, ini menyimpang sejauh A misalkan atau sejauh Y. Ini juga nyimpang sejauh Y. Jadi nanti kalau simpangan itu adalah vektor, maka diresultankan itu nol ya. Nah, saya jelaskan kembali nih. Saya jelaskan kembali bahwa gelombang ini terbentuknya bagaimana. Nah, ketika A digetarkan, ya, A digetarkan, maka titik C akan nyimpang sejauh YC yang ini ya. Yang pertama, Y1 ya. Kemudian gelombang merambat sampai ke kanan, sehingga nanti dia nyimpang sejauh tanah saja di sini Y berapa gitu ya, atau misalkan YA ya. Nah, dia juga nyimpang. Akibat gelombang gelombang ini ya, maka dipantulkan ya. Dipantulkan jadi gelombangnya warna biru ya. Tapi warnanya ini hanya menunjukkan perbedaan aja ya. Sementara gelombangnya kan itu juga. Ini juga sama dengan YA. Jadi nanti ini posisinya ke atas, ini posisinya juga ke atas, tapi pasti bawah gitu ya. Nah kalau dijumlahkan itu pasti nol, maka ngambilnya dari sini. Nah, dan kemudian nah ini kok ke atas itu ya, ke atas ini tinggi sekali. Nah ini sama, ini dijumlahkan ya, ini ada dua ya, ke atas semua. Kalau misalkan simpangannya sejauh A ya, yang merah A, yang biru juga A, maka dijumlahkan jadi 2A, maka tinggi gitu. Nah ini disebut amplitudo yang ini. Ya, amplitudo itu banyak ini juga sama amplitudo ya. Ini juga amplitudo. Ya, gitu. Jadi nanti titik C ya, titik C itu akan nyimpang, nyimpangnya sejauh berapa nasibnya. Jadi nanti gelombang datang itu Y sama dengan ya, ini untuk datang ya, untuk datang. Ya. Untuk datang berarti Y1 sama dengan A ya, sinus ya.
2V, bukan sinus, sorry, bukan sinus ya. Gelombang datang, taruh saja Y1 ya. Gelombang pantul simpangannya Y2. Nah, berarti nanti antara Y1 dan Y2 digabung. Ya. Untuk ujung bebas ya. Untuk ujung bebas, sorry, untuk ujung bebas, nah itu kita memiliki persamaan dia sama dengan 2A ya, cosinus 2V ya, kurung ya, bukan itu, boleh tambah kurung juga sama, 2V X per lambda ya, kalikan dengan sinus ya, 2V dalam kurung, boleh T per T ya, atau F kali T min L per lambda ya, gitu ya. Itu untuk ujung bebas. Nah, sekarang untuk ujung tetap ya. Untuk ujung tetap tinggal ganti ya. Tinggal ganti karena di sini ada 180 derajat dibalikan ya ini. Ke atas ini jangan di bawah ya. Nah, ini berarti tinggal ganti. Kosinus ada di luar, sinus ada di dalam. Langsung aja gini. Y sama dengan 2A ya. Nah, ini ganti dengan sinus ya. 2V X per lambda ya. Nah, kali cos ya. 2V dalam kurung boleh ganti dengan ini ya, F boleh. Nah, saya sementara ngambil ini dulu min L per lambda ya. Nah, ini juga sama, boleh ditulis 2A ya, cos ya, 2V X per lambda ya, kali ya, sinus ya, 2V dalam kurung F kali T min L per lambda. Nah, ini juga sama, ikut aja ya, sebenarnya 2A ya, sinus 2V X ya, per lambda. Nah, kalikan dengan cos 2V, ya ini F kali T min L per lambda, gitu ya. Jadi tinggal merubah saja. Ya. Itu untuk simpangan gelombang ujung tetap. Jadi tinggal geser untuk ujung bebas, berarti sin ada di luar, yang ada atau ada fungsi T-nya, cos ada di dalam fungsi X ya. Kemudian untuk ujung tetap, sin ada di dalam sebagai fungsi X, kemudian cos ada di luar sebagai fungsi T ya. Tuh, ingat ya. Kalau belum paham dan ingat, tolong ulangi dari Bang, ulangi lagi ya gitu ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang letak simpul dan perut gelombang ujung tetap ya. Ini gelombang datang dari kiri, ini gelombang stasioner ya. Gitu. Gitu. Ya, nih. Maaf nih, gambarnya nggak sempurna. Nah, ini sama titik C tadi. Nah, nah ini disebut letak perut gelombang. Banyak tuh ya perut gelombang tuh. Sedangkan ini letak uh, perut apa, letak simpul gelombang. Ya. Nah, ini titik C ya. Yang ini kita sebut letak perut gelombang. Ini banyak nih perut, ini juga sama perut gelombang ya. Ini juga sama perut gelombang. Kita ambil satu saja. Nah, kemudian ini ke arah B, tadi kan ini titik B ya, ini titik C. Nah, ini disebut letak simpul gelombang. Nah, bagaimana untuk perut dan simpulnya? Perhatikan sini. Kita punya persamaan Y sama dengan 2A ya, sinus ya, 2V X per lambda kalikan dengan cos, sorry, cos 2V, kemudian di sini pakai F boleh, F kali T min L per lambda ya. Nah, sekarang perut gelombang ya. Perut gelombang ya. Nah, perut gelombang atau X diberi notasi XP, perut akan terjadi jika sinus theta, yang ini nih, sinus theta dulu. Sinus theta bernilai 1. Nah, berarti itu tetanya itu 90 derajat. Nah, 90 derajat.
Nah, 90 derajat itu pi per 2. Ya. Pi per 2, kemudian 3 pi per 2, kemudian 5 pi per 2, kemudian 7 pi per 2. Nah, nanti secara umum ditulis di sini 2n min 1 kalikan pi per 2. Coba. Uh, perut ke 1. Perut ke 1 berarti 2 kali 1 dikurangi 1. Berarti 1 kan? 1 kalikan pi per 2. Jadi jawabnya pi per 2. Perut ketiga, 2 kali 3 dikurangi 1. Berarti 6 dikurangi 1 berarti 5. 5 per 2 pi gitu ya. Ini secara umum ya. Nah, ini ganti nih. Nah, ganti sin tetanya ya. Tetanya ganti dengan 2 pi x per lambda ya. Sama dengan 2n min 1 kalikan pi per 2 ya. Coretnya. Gitu. Nah, atau nanti dari sini X per root sama dengan nih 2N min 1 ya uh, kali lambda per 4 ya. Oke, balikan ya. Kalau simpul untuk ujung bebas berarti dari sini 2N min 1 kali lambda per 4 ya. Begitu ya. Gitu. Nah, sekarang untuk jadi kebalikannya. Jadi kebalikan. Semua kebalikan dari ujung bebas ya. Sekarang untuk simpul ya. Untuk simpul gelombang, simpul ya, simpul gelombang, ya, hari ini banyak salah saya nulis di sini, ya, bukan GLB ya, gerak lurus beraturan, tapi gelombang saya singkat ya. Tuh. Nah, untuk simpul itu catatannya begini, sinus theta bernilai 0. Nah, amplitudenya itu pasti 0 kan, amplitudenya 0. Amplitudo di suatu titik akibat gelombang stasioner 0 atau minimum ya. Nah, maka nanti di sini theta itu 0 ya, 0 pi, kemudian pi, kemudian 2 pi sampai seterusnya. Maka theta boleh diganti dengan n min 1 ya kalikan pi ya. N min 1 kalikan pi. N-nya 1 berarti 1 kurang 1 0 kan. N-nya 2 2 dikurangi 1 1 pi gitu kan sampai seterusnya. Nah, ini ganti lagi dengan 2 pi 2 pi x per lambda ya. X per lambda sama dengan n min 1 kalikan pi. Nah, oke. Nanti pi-nya coret. Pi-nya coret. Ya. Maka x simpul yang ke n itu berarti n min 1 kalikan lambda per 2. Begitu ya ini caranya. Di mana n ya. N itu mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Oke, itu untuk letak perut dan simpul gelombang ujung tetap. Nah, kalau misalkan lupa, coba turunkan lagi ikuti pembelajaran ini ya, supaya kita kalau menemukan soal tidak mentok gitu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan, mudah-mudahan lebih mengerti ya. Nah, nomor 1, suatu gelombang stasioner merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,5 sinus 2 Px cos 8 Pt ya. Nah, pertanyaan ini hitung panjang gelombang, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Kalau cepat lambat gelombang yang ada T-nya dibagi dengan yang ada F-nya, berarti 4 jawabannya. Itu kalau pilihan ganda ya. Tapi kalau S ya, kalian jangan langsung di situ. Nah, jadi caranya begini. Tulis dulu persamaan pada soal, Y sama dengan 0,5 nih, kemudian sinus 2pi X kalikan dengan cos ya, 8 pi T. Nah, kalau ada nanya nih, kemana L-nya? Nah, L-nya itu tahingga jauh gitu ya. Oke. Kemudian tulis lagi persamaan umum. Jadi di sini 2A ya, sinus 2pi X ya, 2pi X per lambda kalikan cos 2pi F kali T ya. Nah, sekarang panjang gelombang cari dari sini. Ya. Lambdanya berapa sih gitu. Nah, 2px sama dengan 2px per lambda ya. Oke. Nah, coret nih ya. Coret nih. Maka nanti ini 1 sama dengan 1 per lambda ya. Maka lambda dapat 1 meter.
Nah, kemudian cari frekuensi. Frekuensinya berapa sih gitu ya? Frekuensinya berapa? Nah, nanti di sini dapat nah, 8 pi ya. 8 pi. Nah, ini nih 8 pi ini 2 pf ya. Sama dengan 2 pf. Nah, nanti dapat f-nya berapa? 4 ya. 4 Hz ya. Ya. Nah, ditanyakan kecepatan lambat bahwa pi sama dengan lambda f ya. Nah, lambdanya 1, kemudian f-nya 4, maka dapat 4 meter per sekon. Atau boleh kalian menggunakan ini. Pi variabel t dibagi dengan variabel x. Ini nah, berarti 8pi dibagi dengan 2pi ya. Oke, hasilnya dapat itu 4 meter per sekon. Nah, ini kita gunakan untuk mengerjakan soal pilihan ganda gitu ya. Ya, hasilnya sama. Oke. Itu soal nomor 1. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2 nih. Nah, ya. Nah, tentukan jarak kedua simpul terdekat pada gelombang tersebut. Nah, ini saya singkat aja soalnya. Tidak membaca soal ya. Nah, tulis lagi persamaannya. Jadi nanti Y sama dengan 2,5 sinus 0,8 px ya, cos 100 T ya. Jadi ini 100 T. 100 pi T, sorry. 100 pi T ya. Oke, kita hapus saya dulu supaya kelihatan agak rapi gitu ya. 100 pi T. Nah, tulis lagi persamaan umumnya ya. Y sama dengan 2A ya. Sinus 2pi X per lambda ya. Oke. Kemudian cos 2pi X. 2pi 2pi F ya. 2pi FT gitu ya. Oke. Cos 2pi FT ya. Kalau ditanyakan frekuensi jelas di sini nanti misalkan ya frekuensinya berapa sih? Frekuensinya udah 100 ya. Ini 100 pi ya. Kemudian ini 2pi F ya. Nah, nanti jawabnya berapa? Frekuensinya udah jelas 50 Hz. Nah, tetapi pertanyaannya gini. Tentukan letak simpul apa jarak jarak dua simpul terdekat pada gelombang. Nah, berarti kita nyari simpulnya. Ingat dari sini ya. Simpul sekarang. Simpul yang terdekat, misalkan simpul 1 misalkan. Simpul 1 dengan simpul yang kedua tentu. Nah, turunkan dari sini. Dari sinus theta itu bernilai 0 kan. Berarti tetanya itu 2n min 1 ya. 2n min 1 kali pi per 2 ya. Terus simpul ya, sorry. Simpul. Tentukan bukan perutnya. Saya hapus ya dulu ya. Nah, ini berarti n min 1. Nah, ini benar-benar n min 1 kalikan pi. Udah, ganti di situ 0,8 px ya. 0,8 px sama dengan n min 1 kalikan pi ya. Karetnya. Nah, berarti nanti x simpul yang ke n ya. Berarti n min 1 ya kali 1 per 0,8 atau x simpul yang ke n min 1 kalikan 10 per 8 ya. 10 per 8 atau 5 per 4 ya. Nah, ini adalah lain terakhir ya. N min 1 kalikan 5 per 4 ya. Nah, ini ke N ya. Nah, sekarang simpul yang ke berapa? Simpul yang kedua misalkan ya. Karena kan 1 dengan 2 yang berdekatan berarti simpul 1 dengan simpul 2. Berarti ini 2 dikurangi 1 ya. Kali 5 per 4 ya. Hasilnya berapa? Ini 5 per 4 ya. 5 per 4. Atau ke bawah aja ya. Ini 5 per 4. Ya, benar nggak? 5 per 4 ya. Meter. Nah, kemudian untuk simpul yang ke 1, ya udah tinggal masukkan 1 dikurangi 1 kalikan 5 per 4. Nah, hasilnya berapa? 0 ya. Maka letak simpul yang terdekat itu delta. Delta X simpul itu tinggal 2 dikurangi 1 ya. Simpul 2 dikurangi simpul
1. Ini hasilnya 5/4 ya. 5/4 meter gitu ya. Itu letak simbol jarak antara dua simbol berdekatan gitu ya. Oke. Itu soal nomor 2. Lanjut ke soal berikutnya. Tolong perhatikan lagi ya. Cara menentukan simbol dari persamaan. Nomor 3 atau saya yang ketiga itu panjang gelombang dan frekuensi. Ini mirip dengan yang tadi. Jawabnya ini 5 atau kalau ditanyakan cepat lambat. Tapi saya kerjakan dulu ya. Sekali lagi ya, kalau ada soal seperti ini, tulis dulu soalnya ya. Simpangan pada soalnya 0,6 sinus ya, sin 4pi x ya, pi x kali cos 20 ya. 20 pi T ya. Nah, nanti persamaan umum itu 2A sinus 2pi X per lambda kalikan dengan cos 2pi F T. Oke. Nah, dari data ini kita cari lambda dulu berapa. Itu berarti 4px ya. 4px sama dengan 2px per lambda ya. Ini coret nih. Coret nih. Hasilnya adalah 2. Kemudian ini 1/lambda. Nanti lambdanya dapat itu setengah meter ya. Nah, berikutnya cari frekuensinya berapa. Frekuensi dicari dari 20pi sama dengan 2pf ya. Nah, hasilnya nanti f-nya berapa? F-nya adalah 10 Hz ya. Oke. Nah, cepat terlambat berapa? Maka pi sama dengan lambda kali f. Lambdanya adalah setengah, kemudian F-nya 10. Nanti diperoleh ini 5 meter per sekon. Ya udah tinggal pi tinggal 20 pi ya, dibagi dengan 4 pi. Nah, ini hasilnya ada 5 sama ya. Gitu. Itu untuk soal nomor 3 ya, gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nih. Itu kan cepat lambat gelombang dan letak simbol ke gelombang keempat. Gampang ya. Gampang. Sama seperti yang tadi. Nah, Y sama dengan 0,5 sinus 4x kemudian cos 12t. Kalau ada yang nanya, kenapa sih pi-nya nggak ada? Ya udah, tidak ada pi di sini. Y sama dengan 2a ya. 2a sinus 2pi x per lambda. Kemudian ini cos ya. 2pi f kali t. Oke. Ditanyakan cepat lambat, berarti kalian cari dulu frekuensi boleh ya, lambda juga boleh. Nah, lambda berarti tinggal 4x sama dengan 2pi x per lambda. Oke. Maka lambda nih boleh 1/lambda sama dengan 2 ya. 2 tar dulu. Pi per 2 ya, sorry. Nah, ini ada kesalahan ya, bentar. Nah, ini berarti di sini 2 ya. Kemudian di kanan ada pi per lambda ya. Nah, maka lambdanya itu adalah pi per 2. Ingat di sini pi-nya bukan 180 tapi 3,14. Nah, kemudian frekuensi ini. Frekuensi ambil dari sini ya. Frekuensinya 2pf itu sama dengan 12. Maka nanti frekuensinya itu 6/pi ya. Nah, cepat lambat berapa? Maka cepat lambat itu lambda kali f ya. Lambdanya itu pi per 2 ya. Kemudian frekuensinya 6/pi ya. Gitu. Nanti hasilnya adalah 3 meter per sekon ya. Jadi kan 12 bagi 4 berapa? 3 ya. Nah, itu ya, gampang ya. Nah, berikutnya letak simpul gelombang keempat ya. Jadi nanti X simpul 4-nya berapa sih gitu ya. Ingat, simpul itu ambil dari sini. Sinus theta bernilai 1. Maka tetanya itu sama dengan N-1 kalikan pi ya. Nah, ganti ini tetanya 4X sama dengan N-1 kalikan pi ya. Nah, berarti X simpul yang keempat tinggal masukkan ya. 4 dikurangi 1 kalikan pi per 4. Hasilnya berapa? Itu kan berarti 3/4
kali pi. Ingat di sini 3,14 ya. Ininya pi-nya itu 3,14. Kenapa? Karena di luar trigonometri. Gitu ya. Itu soal yang keempat, mudah-mudahan lebih memahami dan lebih mengerti sehingga kalian kalau menemukan soal-soal yang berhubungan dengan gelombang stasioner, ujung tetap maupun ujung bebas dapat mengerjakannya dengan baik dan benar tentunya ya. Oke. Ya, next video kita akan melatih soal ya tentang gelombang dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.